Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seminggu telah berlalu, kembali kita bersama-sama dalam ibadah online pada hari ini. Kita akan masuk dalam acara ini dengan berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan pada kami sepanjang hari dan selama seminggu ini. Kami kembali bertemu dalam acara ini, dan Engkau yang memberikan kami damai sejahtera, dan juga Engkau yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami, berikan hikmat agar kami semua boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini, dan juga pakailah hamba-Mu, mulut, lidah, dan bibir hamba, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan acara kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku.
terjadi saat datang di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Baiklah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita buka firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus adalah dokter yang ajaib. Mengapa dipilih tema ini? Yang pertama, sebagai ungkapan syukur di tengah-tengah jemaat GGP Kanaan ini telah terbentuk rantai doa Kanaan. Kemudian yang kedua, tema yang saya siapkan sesuai dengan menu bacaan GBA pada hari ini, yaitu dari Filipi 4 sampai dengan Kolose 2. Terpaksa harus saya gagalkan, karena saya merasa terlalu berat temanya, jadi lebih baik ditunda. Nah, terus sebab yang ketiga, tema ini merupakan salah satu doktrin atau ajaran dasar GGP yang dikenal dengan nama Kristologi 4 dimensi, di mana salah seorang dari 4 orang yang merumuskan ini adalah Bapak Gembala kita, yaitu Pendeta Daniel Sukendra. Dalam literatur GGP, awalnya doktrin ini sudah ada, tapi ini makin dirumuskan dan disempurnakan setelah adanya Lokakarya di Bandung pada bulan Maret 1999, sehingga buku Kristologi 4 dimensi ini bisa dipakai sebagai pegangan atau pedoman bagi insan GGP. Mungkin perlu saya sebutkan atau saya katakan bahwa
Kristologi 4 dimensi atau doktrin GGP itu ada 4. Yang pertama, Yesus Kristus Juru Selamat. Kemudian yang kedua, Yesus Kristus adalah dokter besar atau tabib yang agung. Atau seperti tadi saya ambil di tema, Yesus Kristus adalah dokter yang ajaib. Kemudian yang ketiga, Yesus Kristus membaptis roh. Dan yang keempat, Yesus Kristus mempelai yang akan datang. Mungkin bagi jemaat-jemaat yang sudah lama dan berumur paling enggak ya sekitar 30 tahun lebih sudah mengenal Kristologi 4 dimensi ini. Tapi bagi jemaat-jemaat, terutama pemuda dan remaja, mungkin ada yang belum tahu. Jadi perlu saya sampaikan juga pada hari ini. Sebetulnya setiap orang ingin hidup sehat, tetapi yang namanya sakit itu setiap saat bisa menyerang siapa saja dan kapan saja, kita tidak mengetahui waktunya. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tadi saya sebutkan, ternyata ada kegiatan di tengah-tengah jemaat GGP Kanaan ini yang sangat membangun iman dan rohani kita semua. Yang pertama tadi saya katakan adalah rantai doa Kanaan yang diselenggarakan setiap malam, setiap jam 8 malam. Kemudian ada gerakan baca Alkitab yang juga diselenggarakan setiap hari, membaca 3 pasal. Sebetulnya dari kegiatan rantai doa Kanaan muncul atau terbentuk karena waktu itu kita masih dalam masa-masa awal pandemi COVID-19 dan saat itu keadaan kan begitu mencekam. PSBB awal dilaksanakan begitu ketat dan kita saling mendoakan mengadakan kegiatan rantai doa Kanaan ini, dan kita bersyukur bahwa karena kita banyak berdoa, mendoakan orang-orang lain dan juga kebutuhan doa kita sendiri, maka sampai saat ini setahu saya belum ada jemaat GGP Kanaan yang terkena atau terjangkit virus COVID-19 ini. Kita patut bersyukur. Dan dalam kegiatan rantai doa Kanaan itu, yang paling banyak didoakan adalah jemaat-jemaat yang bermasalah dengan kesehatannya, bahkan juga teman-teman dekat, keluarga kita semua yang membutuhkan dukungan doa, kita tampung dan kita bantu doakan. Banyak doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Nah, sekarang kembali kepada pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertanyaannya, mengapa Yesus memberi kesembuhan? Yang pertama, untuk memperkuat berita Injil tentang kerajaan Allah. Kita bisa lihat di Matius 10, ayat 7 dan 8. Matius 10, ayat 7 dan 8, saya bacakan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena belas kasihan dari Yesus. Kita bisa baca di Matius 14, ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya,
maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Selain belas kasihan, bisa juga diartikan itu adalah anugerah dari Yesus. Apakah anugerah itu? Anugerah adalah pemberian yang kita terima bukan karena kita berhak menerima. Beda dengan upah. Upah, kalau kita bekerja, kemudian selesai bekerja, kita berhak menerima upah itu. Tapi kalau anugerah, itu diberikan secara cuma-cuma karena kemurahan hati Tuhan. Dan anugerah ini merupakan sifat dari Yesus. Ibaratnya seperti botol atau gelas air yang meluber, di mana Kristus adalah sumber anugerah yang selalu melimpah, meluber, baik di gelas ataupun di botol itu. Contohnya anugerah kesembuhan, anugerah kehidupan, dan yang terlebih penting itu adalah anugerah keselamatan kekal. Kita bisa melihat di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan bahwa orang yang menerima anugerah keselamatan kekal itu semata-mata karena anugerah Allah, bukan atas perbuatan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, karena untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam orang itu. Ini kita bisa baca di Yohanes 9 ayat 2 dan 3. Saya bacakan. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi tadi saya sudah katakan yang ketiga, itu adalah untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam orang itu. Dalam Lukas 14 ayat 21 juga dikatakan bahwa orang-orang sakit pun juga mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Di sini, dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada 4 hal yang penting dari ayat-ayat yang kita baca ini. Yang pertama, yaitu di ayat 14, itu Yakobus mengatakan bahwa penyakit maupun kesehatan harus diperhadapkan dengan Allah. Kalau ada di ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, dalam hal ini kita artikan sakit, karena tema kita tentang sakit. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita atau sakit, maka baiklah ia berdoa. Tetapi kalau ada di antara kita atau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Artinya, kalau ada orang yang bergembira tadi, artinya dia tidak sakit atau dalam keadaan sehat, maka dia harus selalu memuji, melakukan puji-pujian pada Tuhan. Si sakit ini perlu berdekatan dengan kasih dan berkat Allah. Karena itu, kalau dia sedang mengalami sakit, maka di ayat 14 ini dikatakan, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya dia bisa berdoa, serta mengoles minyak dalam nama Tuhan. Di sini ada 2 kegiatan yang ditekankan, yaitu berdoa untuk orang sakit dan mengurapi dengan minyak dalam nama Yesus. Sebagai orang Kristen, kita adalah anggota satu tubuh di dalam Yesus.
apabila ada salah satu anggota tubuh yang menderita sakit, maka yang lainnya pun ikut merasakan. Di sini disebut kita bisa baca ada 3 hal ya. Yang pertama, dalam nama Tuhan. Kemudian yang kedua, doa yang lahir dari iman. Di ayat 15. Kemudian yang ketiga, Tuhan akan membangunkan dia. Memang, kalau tadi juga disebutkan ada kegiatan mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Tapi jangan kita ambil suatu pedoman bahwa karena minyak yang diolesnya itu kita beroleh kesembuhan. Bukan. Minyak itu hanya sarana atau kelengkapan aja. Jadi 3 hal tadi yang sudah disebutkan, yang sudah saya sebutkan, yaitu berdoa dalam nama Tuhan, kemudian doa itu harus lahir dari iman, dan yang ketiga, yakin Tuhan akan membangunkan atau menyembuhkan dia. Kemudian juga harus yang kedua, yang pertama tadi adalah berdoa bagi orang-orang sakit. Kemudian yang kedua, itu adalah mengampuni dosa-dosa. Di ayat 15 yang bagian akhir ini, kita juga telah baca, jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi, hal kedua yang terpenting adalah mengampuni dosa-dosa. Alkitab menyebutkan ada kaitan yang erat antara penyakit dan dosa. Suatu penyakit bisa saja disebabkan oleh dosa seseorang atau orang lain. Di sini ada 3 halangan dosa. Maksud saya, ada 3 halangan yang harus dilenyapkan dari dosa. Yang pertama, halangan dosa yang timbul antara manusia dengan Allah. Contoh, orang sakit kelamin. Beberapa tahun yang lalu, orang sangat ketakutan dengan berjangkitnya virus HIV, yang waktu itu belum ada obatnya. Nah, itu karena dosa manusia terhadap Allah. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, terutama nafsu seksualnya ya. Sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dosa seks bebas. Dan akibatnya timbul penyakit virus HIV. Kemudian yang kedua, itu halangan dosa yang timbul antara manusia dengan manusia. Saya ambil contoh. Ini kesaksian pribadi yang dialami oleh adik saya, perempuan. Dia meninggal dalam usia 44 tahun, 9 tahun yang lalu, jadi pada tahun 2011. Itu karena mengalami kekecewaan hidupnya, kecewa terhadap suaminya. Jadi suaminya suka main judi, suka minum minuman keras, mabuk, dan lain sebagainya. Sudah beberapa kali diampuni, tetap terulang lagi. Bahkan waktu itu juga saya ikut mengingatkan, saya beri pekerjaan di luar pulau, supaya ada suatu perubahan, perbaikan luar pulau di tempat yang sepi ya, dan tidak ada keramaian itu waktu itu di Flores. Tapi yang terjadi beberapa bulan kemudian kambuh lagi kegiatannya, dan ternyata adik saya mengalami sakit kanker payudara. Dan dia akhirnya meninggal dalam usia yang masih muda, 44 tahun. Itu halangan dosa yang timbul antara manusia dengan manusia. Kemudian yang ketiga, halangan dosa
yang timbul karena diri sendiri. Saya ambil contoh, adanya suatu kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, dan juga stres. Itu bisa menyebabkan penyakit. Kita sudah dengar dalam pandemi COVID-19 ini, orang yang merasa ketakutan terhadap penyakit ini, lama-lama bisa stres, menurunkan imunitas tubuhnya, dan lama-lama bisa sakit, atau bahkan bisa kemasukan virus COVID-19 ini. Nah, kalau misalnya yang sakit karena marah, karena jengkel, itu kaitannya dengan yang kedua tadi. Jadi antara manusia dengan manusia. Tapi kalau yang karena dirinya sendiri, yaitu tadi, saya katakan, mungkin ada beberapa contoh lain, tapi tadi saya hanya memberikan contoh karena kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, paranoid, dan lain sebagainya, mengakibatkan stres, hingga akhirnya jatuh sakit. Untuk melenyapkan halangan-halangan itu, kita perlu mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, kepada sesama juga, artinya kepada orang lain, dan berjanji kepada diri sendiri. Karena tadi ada 3 halangan, saya katakan. Halangan terhadap Allah, halangan terhadap manusia, halangan terhadap diri sendiri. Jadi kita harus mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, kepada sesama, dan juga berjanji kepada diri sendiri untuk mengakui dosa-dosa itu dan berjanji untuk tidak akan melakukan lagi. Ini bila dilakukan akan menimbulkan hubungan-hubungan yang benar dan pemulihan kesehatan baik pada tubuh, jiwa, dan roh kita. Penting diingat bahwa pemberi pengampunan itu bukan hanya Allah saja, tetapi manusia juga harus bisa memberi pengampunan kepada sesamanya, kepada orang lain yang melakukan kesalahan-kesalahan kepada kita. Ini kita bisa temui di Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kemudian yang ketiga, tadi saya katakan ada 4 hal penting dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama tadi berdoa untuk orang-orang sakit, di ayat 14. Yang kedua, mengampuni dosa-dosa, di ayat 15. Kemudian yang ketiga, itu dengan perantaraan orang benar. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Orang yang mendoakan haruslah orang yang benar. Nah, sekarang masalahnya, pertanyaannya, siapakah orang yang kita anggap benar? Memang sulit, tapi kita dengan hikmat Roh Kudus bisa merasakan orang ini benar di dalam Tuhan ataukah tidak benar. Yang penting, janganlah kita menghakimi. Di Yohanes 7 ayat 24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi, kebenaran dan ketulusan itu adalah kodrat dari Allah sendiri. Di sini, kita bisa menganggap orang benar itu, misalnya dari gembala kita, majelis, jemaat, kemudian juga dari penilik jemaat atau diaken di 1 Timotius 3 ayat 1-13 kita bisa baca itu. Nah, jadi pengertiannya orang benar itu adalah orang yang hidup rukun dengan Allah, takut dan taat kepada Tuhan. Jadi antara kata dan perbuatan itu selalu senada. Artinya kalau dia orang yang takut
takut akan Tuhan, maka perbuatan-perbuatannya itu juga menunjukkan perbuatan orang yang takut dan taat akan Tuhan. Yang keempat, itu adalah bahwa Yesus datang ke dunia bukan semata-mata untuk melakukan kesembuhan, tetapi dia untuk memberitakan Injil, memanggil orang-orang yang belum percaya untuk datang kepadanya dan memperoleh keselamatan kekal. Dan Yesus menyembuhkan itu bukan hanya kepada orang yang beriman, tetapi orang yang belum beriman pun dia juga memberikan kesembuhan. Itu semata-mata karena belas kasihan atau anugerah dari dia. Kalau kita ingat dengan kisah tentang orang buta, Yesus beberapa kali menyembuhkan orang buta. Seingat saya di Injil Matius sampai Yohanes itu ada kira-kira 4 atau 5 kejadian Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, di antara orang buta itu ada yang sudah memiliki iman percaya kepada dia. Jadi, begitu dengar Yesus datang, karena dia memiliki iman, dia sudah berteriak-teriak, Yesus, anak Daud, tolonglah aku, berilah aku kesembuhan. Terus juga ada yang nyebut Tuhan. Tapi ada juga di antara orang buta itu, ini di kejadian yang lain ya, jadi sama-sama orang buta, tapi berbeda tempat kejadiannya. Ada juga orang buta yang belum mengenal Yesus. Dan dia itu diajak atau mungkin dituntun oleh orang lain untuk datang kepada Yesus. Yesus pun tetap memberikan kesembuhan dan mengampuni dosa-dosa orang ini. Nah, itulah kasih Yesus itu melampaui segala akal dan tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Tetapi manakala orang itu sudah diundang, dipanggil untuk mau datang kepadanya, nah, itulah dia harus merespon dan mengikut apa yang diperintahkan oleh Yesus. Sebagai kesimpulan dari bacaan dan pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini, itu ada yang pertama, bahwa tidak seorang pun dapat mengalami kesehatan tubuh, jiwa, dan roh kalau dia tidak berhubungan secara benar dengan Allah. Yang kedua, Elia sebagai orang benar, walaupun dia adalah manusia biasa seperti kita, tapi dapat menahan atau mendatangkan berkat ilahi melalui doa. Pada masa sekarang pun, orang-orang benar dan salah dari gereja melalui doa dapat mendatangkan kuasa penyembuhan Kristus atas diri orang-orang yang sakit. Kemudian yang ketiga, seperti halnya kematian, penyakit ini itu akan dialami oleh setiap orang. Semua pasti akan kena giliran. Hanya yang berbeda itu adalah bentuk dan waktunya, kapan kita tidak mengetahui. Penyakit dan penderitaan itu adalah suatu kenyataan. Oleh karena itu, marilah kita saling tolong-menolong antara sesama hamba Tuhan, sama rekan-rekan sepelayanan, sebagaimana disebutkan di Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya lanjutkan di ayat 10 juga. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi, memang diwajibkan untuk berbuat baik dan menolong semua orang. Tapi manakala ada suatu pilihan yang sangat mendesak dan salah satu harus dipilih, maka kita utamakan adalah yang dari kawan-kawan seiman. Demikian firman Tuhan. Semoga kita
kita memperoleh berkat atas pemberitaan firman Tuhan ini, dan bisa kita pakai sebagai suatu pedoman dalam kita melakukan perintah-perintah Yesus dan berbuah bagi Dia. Amin. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Dan saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Baiklah, kita akan berdoa. Tuhan, Bapa kami, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu pada hari ini, yang boleh menguatkan kami, dan boleh mengingatkan kami, bahwa Engkau adalah dokter yang ajaib. Engkau adalah tabib yang agung, dokter besar dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, ya Yesus, kami tidak perlu mengkhawatirkan sesuatu secara berlebihan, karena kami hanya perlu datang kepada Engkau, memohon kepada Engkau untuk memperoleh suatu kesembuhan.
Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan kami. Dan pada saat ini, kami juga mau berdoa untuk seluruh sidang jemaat GGP Kanaan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, yaitu Bapak Pendeta Daniel Subendra, supaya Engkau yang selalu mengurapi dia, kehidupannya, juga Engkau berikan hikmat dan karunia ilahi, supaya Bapak Gembala kami ini boleh menjadi gembala di tengah domba-dombanya, dan memimpin kami menuju air yang tenang dan padang rumput yang hijau, sehingga iman kami, rohani kami, boleh selalu terpelihara, dan kami juga merasakan ada damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kalau di antara jemaat-jemaat ada yang mengalami gangguan kesehatan, juga ada masalah sakit penyakit, kiranya Tuhan yang menjamah, memberikan kesembuhan, Tuhan yang ampuni dosa-dosanya, dan juga Tuhan yang memberikan pengharapan melalui jamahan tangan kasih-Mu dan darah Kristus yang mengalir di dalam tubuhnya, maka dia akan memperoleh pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga lansia-lansia di gereja kami, jemaat-jemaat kami, supaya mereka juga tetap memiliki suatu sukacita di dalam Tuhan. Mereka tetap memiliki semangat untuk menghadapi hidup ini di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, dan mereka juga ada pemeliharaan atau perhatian yang baik dari keluarga dekat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kalau di antara jemaat-jemaat Tuhan juga, jemaat-jemaat GGP Kanaan ini, ada yang memiliki masalah dalam ekonomi, keuangan mereka, kiranya Tuhan yang bukakan jalan, supaya penghasilan mereka boleh tercukupi, karena di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, semua bidang usaha mengalami kelesuan, tapi kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, Engkau yang selalu menolong kami pada saat kami membutuhkan, dan indah pada waktunya boleh kami rasakan. Terima kasih ya Tuhan, bagi mereka juga yang ada masalah-masalah dalam keluarga, dalam hubungan sosial mereka dengan orang-orang lain di sekeliling mereka. Yalah Tuhan, tolong berikan dia hikmat dalam bertindak, dalam berpikir, sehingga boleh memberikan atau memunculkan damai sejahtera di tengah lingkungan mereka, dan mereka juga boleh mengalami suatu pertolongan Tuhan, sehingga masalah demi masalah mereka mampu mengatasi, dan Engkau yang selalu memberi kekuatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami juga boleh mempersembahkan apa yang kami miliki untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau serahkan segala kemampuan dan baik akal budi, kemampuan, pikiran kami, dan juga talenta kami, boleh kami persembahkan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup acara kita pada pagi hari ini, dan kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu mengiringi, menyertai kita sepanjang hari dalam setiap kegiatan kita, baik di rumah, di perjalanan, maupun dalam pekerjaan. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih dari Yesus Kristus, penghiburan dan persekutuan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.